Tahun 1977, dunia sedang sekarat. Embargo minyak membuat harga bahan bakar melonjak 400%. Di tengah keputusasaan global ini, seorang pemuda berusia 24 tahun asal El Paso, Texas, mengendarai mobil Ford Galaxy-nya sejauh 320 km hanya dengan modal 7,5 liter bensin. Nama pemuda itu adalah Thomas Ogle. Dan apa yang dia ciptakan hari itu memicu perang dingin antara seorang mekanik lokal melawan kartel minyak triliunan dolar. Logikanya sederhana, jika penemuan Ogle diproduksi massal, industri minyak mentah dunia akan runtuh dalam semalam. Maka, ketika Tom Ogle ditemukan tewas mengenaskan secara misterius 4 tahun kemudian, dunia langsung menunjuk satu tertuduh, pembunuh bayaran korporasi. Selama 40 tahun, internet memuja Tom Ogle sebagai martir yang dilenyapkan mafia. Tapi hari ini, kita tidak akan bicara soal rumor. Kita akan membedah fakta yang selama ini terkunci. Karena musuh asli yang membunuh Tom Ogle jauh lebih kejam dari sekadar pembunuh bayaran. Dia dihancurkan oleh hukum alam yang mustahil dimenangkan oleh manusia manapun. Untuk memahami kejeniusan sekaligus kutukan Tom Ogle, kita harus pintar sedikit soal bagaimana mesin mobil bekerja. Mesin konvensional sebenarnya sangat boros. Karburator zaman dulu menyemprotkan bensin dalam bentuk butiran cair. Masalahnya, cairan itu tidak bisa terbakar sempurna. Hanya sekitar 20 hingga 30% bensin yang benar-benar jadi tenaga, sisanya terbuang lewat knalpot jadi polusi. Tom Ogle melihat celah ini. Dia berpikir, Kenapa kita harus menyemprotkan cairan kalau kita bisa membakar uapnya langsung? Ogle memotong fungsi karburator. Dia menggunakan tekanan vakum masif dari piston mesin untuk menyedot uap bensin langsung dari tangki. Hasilnya luar biasa. Pembakaran terjadi hampir 100% sempurna. Emisi gas buangnya sangat bersih. Inilah kenapa mobilnya bisa berjalan 42 km per liter. Secara mekanis, Ogle adalah seorang jenius. Namun, disinilah petaka dimulai. Ketika para insinyur termal dunia mulai memeriksa paten Ogle, mereka menyadari bahwa Ogle telah menantang musuh yang salah. Dia bukan sedang melawan Exxon atau Shell. Dia sedang melawan hukum distilasi kimia bahan bakar. Mari kita buat ini sederhana. Bensin yang beli di pom bensin bukanlah satu zat tunggal murni. Bensin adalah subkimia, campuran dari ratusan senyawa hidrokarbon yang berbeda, mulai dari yang sangat ringan seperti butana dan pentana, hingga yang sangat berat seperti senyawa aromatik dan tar. Setiap senyawa ini punya satu perbedaan fatal. Titik didihnya tidak sama. Ketika sistem vakum Tom Ogle bekerja, senyawa yang ringan dan mudah menguap akan tersedot habis di beberapa kilometer pertama. Mobil berjalan sangat efisien. Namun, apa yang tertinggal di dalam tangki? Senyawa berat yang tidak bisa menguap pada suhu normal tertinggal di dasar tangki. Setiap kali mengisi bensin baru, residu pekat ini menumpuk. Hanya dalam beberapa minggu pemakaian, tangki mobil akan penuh dengan cairan kental mirip aspal yang menyumbat seluruh sistem mekanis. Mesin akan mati total. Untuk memperbaiki ini, Tom Ogle butuh kilang minyak mini di dalam mobilnya untuk memurnikan bensin secara konstan. Sebuah teknologi yang secara termodinamika mustahil dan terlalu berbahaya untuk dimasukkan ke dalam kap mobil massal. Ketika investor seperti C.F. Ramsey menyadari cacat kimia yang tidak bisa disembuhkan ini, mereka mulai menarik modal. Hak paten Ogle Fuel Systems dialihkan. Di mata industri, proyek ini ditinggalkan bukan karena konspirasi, melainkan karena produk ini secara teknis gagal dan tidak stabil untuk diproduksi massal. Namun bagi Tom Ogle, ini adalah kiamat. Dia tidak paham politik korporasi. Dia merasa dunianya dirampok. Efek domino pun dimulai. Utang riset menumpuk, egonya hancur, dan puncaknya, istrinya, Monica, membawa anak perempuan mereka dan menggugat cerai. Malam itu, 18 Agustus 1981. Tom Ogle duduk sendirian di The Golden Nugget Saloon, El Paso. Dia bukan lagi mekanik jenius yang dipuja media. Dia adalah pria depresi berat yang menderita sakit punggung kronis akibat stres. Untuk meredam sakitnya, dia menelan beberapa butir Darvon, obat pereda nyeri golongan opioid yang sangat kuat. Dan untuk meredam kesedihannya, dia menenggak alkohol. Beberapa jam kemudian, Tom ditemukan tergeletak di lantai kamar mandi apartemen rekannya. Laporan resmi dari Medical Examiner wilayah El Paso membuka tabir yang selama ini ditutupi internet. Hasil otopsi menyatakan, Tom Ogle meninggal akibat accidental overdose, overdosis yang tidak disengaja. Secara medis, kombinasi antara opioid tinggi dari Darvon dan alkohol di dalam darahnya memicu efek sinergi yang mematikan bernama respiratory depression. Zat kimia ini memerintahkan otaknya untuk berhenti bernapas saat dia tidak sadar. Jantungnya melambat, paru-parunya terisi cairan, dan dia tewas. Tidak ada racun eksotis di tubuhnya, tidak ada tanda kekerasan.
dan tidak ada agen rahasia berbaju hitam di luar jendela. Kisah Tom Ogle bukanlah cerita fiksi mata-mata Hollywood tentang kebaikan melawan kejahatan korporasi. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang jauh lebih kelam. Dia adalah seorang mekanik brilian yang berhasil menaklukkan dunia mekanika, namun dihancurkan oleh hukum kimia, keserakahan finansial, dan kerapuhan mentalnya sendiri. Internet lebih memilih percaya dia dibunuh oleh mafia minyak, karena cerita konspirasi selalu terdengar lebih seksi daripada kenyataan pahit bahwa seorang jenius bisa hancur di bawah beban ekspektasi dunia.